Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk belajar, kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah SWT, dan kita bisa bertemu kembali di dalam mata kuliah ruang lingkup dan urgensi K3. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengendalian bahaya. Adapun topik-topik bahasan ataupun sub-sub bahasan yang akan kita pelajari pada pengendalian bahaya, yang pertama yaitu kita akan mempelajari tentang pengertian pengendalian bahaya. Kemudian yang kedua yaitu kita akan belajar tentang langkah-langkah dalam pengendalian bahaya. Dan yang ketiga adalah kita akan menyimpulkan dari pengendalian bahaya itu sendiri. Baik teman-teman, langsung saja untuk mempersingkat waktu dan untuk memaksimalkan pertemuan. Jadi sebelum masuk pada pengertian pengendalian bahaya, saya akan mencoba untuk memberikan pengantar ataupun pemahaman dasar tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang fokus pada pengendalian bahaya. Baik, sebagai pendahuluan, saya akan sedikit menjelaskan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi K3 merupakan aspek yang penting dalam setiap aktivitas pekerjaan. Dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari, pekerja seringkali dihadapkan pada berbagai jenis bahaya, yang dimana bahaya tersebut dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja ataupun orang-orang di sekitar industri. Oleh karena itu, pengendalian bahaya merupakan suatu langkah penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan timbulnya penyakit akibat kerja terkait dengan pekerjaan yang sedang dilakukan oleh seluruh karyawan ataupun pekerja yang ada di tempat kerja kita. Jadi teman-teman, dalam materi ini nanti kita akan fokus membahas tentang pengendalian bahaya di tempat kerja teman-teman. Baik, langsung saja teman-teman kita masuk pada pengertian tentang pengendalian bahaya. Jadi sebelum kita mengetahui tentang pengendalian bahaya, kita akan coba mencari tahu tentang apa sih perbedaan antara bahaya dan resiko. Baik teman-teman, jadi di sini kita harus membedakan dulu mana yang disebut dengan bahaya dan mana yang disebut dengan resiko. Baik, bahaya merupakan segala sesuatu yang memiliki potensi untuk menyebabkan terjadinya cedera ataupun penyakit akibat pekerjaan. Bahaya dapat berasal dari berbagai sumber seperti mesin, kemudian dari bahan kimia, kemudian dari lingkungan kerja yang kurang baik, kemudian dari tindakan pekerja, dan masih banyak lagi yang lainnya. Itulah yang disebut dengan bahaya. Intinya adalah di sini bahaya merupakan segala sesuatu yang memiliki potensi teman-teman. Jadi artinya intinya adalah bisa berpotensi. Oke, baik. Jadi kata kuncinya adalah memiliki potensi untuk menyebabkan terjadinya cedera dan menimbulkan penyakit akibat kerja. Baik. Kemudian apa yang dimaksud dengan resiko? Jadi antara bahaya dan resiko itu memiliki pengertian yang berbeda. Resiko merupakan kemungkinan terjadinya cedera ataupun penyakit akibat kerja terhadap bahaya-bahaya tertentu. Ini teman-teman ya. Jadi resiko merupakan kemungkinan terjadinya cedera ataupun penyakit akibat terhadap bahaya tersebut teman-teman. Jadi resiko itu adalah dampak yang diterima dari adanya bahaya teman-teman. Jadi terdapat perbedaan di sini antara bahaya dan resiko. Kemudian kita mencoba untuk mengartikan tentang pengendalian bahaya. Karena kita sudah mengetahui tentang perbedaan bahaya dan risiko, sekarang kita mencoba untuk mengartikan tentang pengendalian bahaya itu sendiri. Baik, pengendalian bahaya merupakan serangkaian langkah ataupun tindakan yang dilakukan untuk mengurangi dan menghilangkan bahaya dalam lingkungan kerja. Tujuan utama dalam pengendalian bahaya yaitu untuk melindungi seluruh pekerja dari potensi cedera ataupun penyakit akibat kerja. Di sini teman-teman terdapat beberapa pendekatan yang dapat dilakukan, dan ini menyesuaikan dengan kondisi ataupun pekerjaan yang ada di tempat kerja teman-teman.
Jadi mungkin teman-teman sudah paham tentang hierarki pengendalian risiko, di mana pengendalian risiko ini hierarkinya memiliki 5 poin penting teman-teman. Di mana dari 5 poin itu tidak bisa dipisahkan antara poin 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi semuanya merupakan satu rangkaian. Hanya saja dalam penggunaannya itu nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing perusahaan ataupun industri teman-teman. Baik, untuk pengendalian yang pertama, yang pertama yaitu dengan eliminasi bahaya. Jadi kita mengeliminasi bahaya tersebut atau kita menghilangkan secara total bahaya tersebut. Eliminasi merupakan tindakan terbaik dalam pengendalian bahaya. Ya, baik teman-teman. Jadi untuk yang pertama yaitu eliminasi. Eliminasi merupakan tindakan yang paling baik dalam pengendalian bahaya. Jadi eliminasi berarti menghilangkan bahaya secara keseluruhan atau menghilangkan bahaya secara total. Misalnya teman-teman begini, jika pekerjaan yang melibatkan penggunaan bahan kimia berbahaya bisa digantikan dengan bahan yang lebih aman, maka bahaya tersebut bisa dihilangkan. Artinya kita menghilangkan penggunaan bahan berbahaya tersebut teman-teman. Jadi untuk menghilangkan itu kita harus menggunakan eliminasi teman-teman. Jadi kita mengeliminir semua, kita menghilangkan bahaya tersebut agar tidak menimbulkan resiko. Kemudian yang kedua yaitu substitusi. Jadi jika bahaya tidak dapat dieliminasi sepenuhnya atau dihilangkan sepenuhnya, substitusi adalah pilihan yang kedua teman-teman. Jadi substitusi melibatkan penggantian bahaya dengan sesuatu yang kurang berbahaya. Contohnya adalah mengganti bahan kimia yang beracun dengan bahan kimia yang lebih aman atau tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap timbulnya bahaya bagi pekerja. Kemudian yang ketiga yaitu pengendalian teknis teman-teman. Jadi yang pertama adalah eliminasi, kemudian yang kedua adalah substitusi atau mengganti, kemudian yang ketiga adalah pengendalian secara teknis. Jadi pengendalian secara teknis melibatkan penggunaan peralatan, kemudian prosedur, kemudian teknologi yang dapat mengurangi resiko. Misalnya begini, jadi kita melakukan pemasangan pada pelindung pada mesin, kita memasang pelindung, kemudian dari penggunaan pelindung itu bisa mengurangi getaran pada mesin. Ya baik teman-teman, saya ulangi lagi teman-teman. Jadi yang ketiga itu pengendalian secara teknis. Pengendalian secara teknis melibatkan penggunaan peralatan, prosedur, ataupun teknologi yang dapat mengurangi resiko. Misalnya, pemasangan perisai pelindung pada mesin berbahaya atau penggunaan sistem ventilasi untuk mengurangi paparan debu di tempat kerja teman-teman. Jadi, di sini istilahnya kita adalah memodifikasi atau memberikan peralatan tambahan agar resiko tidak secara signifikan muncul dalam tempat tersebut teman-teman. Jadi kita memberikan alat tambahan atau kita memberikan perlakuan tambahan pada alat yang memiliki bahaya. Atau misalnya begini, di tempat kerja ada genset, kemudian genset tersebut memiliki suara yang sangat bising. Jadi langkah pengendaliannya secara teknis yaitu kita bisa menyediakan ruang kedap suara terhadap mesin genset tersebut. Karena kenapa? Karena ketika genset disiapkan ruang kedap suara, otomatis itu akan mengurangi paparan suara terhadap pekerja teman-teman. Jadi akan lebih aman dibandingkan dengan tidak memberikan ruangan khusus atau ruangan kedap suara pada genset tersebut. Baik teman-teman, sekarang kita masuk pada pengendalian dari segi administrasi teman-teman. Jadi pengendalian administrasi merupakan langkah pengendalian yang lebih menekankan pada kebijakan ataupun regulasi. Hal tersebut dapat meliputi misalnya pengaturan jam kerja, kemudian pemasangan rambu-rambu, kemudian memberikan label pada bahan kimia yang berbahaya, ataupun mengatur tentang lama jam kerja. Nah, itu teman-teman ya. Jadi yang keempat yaitu administrasi, pengendalian secara administrasi teman-teman.
yang lebih menyentuh pada aspek kebijakan ataupun regulasi, ataupun lebih menyentuh pada peraturan-peraturan di tempat kerja. Kemudian berikutnya yaitu penggunaan alat pelindung diri. Jadi dalam hierarki pengendalian risiko itu yang paling terakhir atau yang paling bawah itu adalah penggunaan APD atau alat pelindung diri. APD itu bisa berbentuk helm, di mana helm itu bisa melindungi kepala, kemudian sarung tangan, kacamata pelindung, masker wajah, dan APD-APD yang lainnya teman-teman. Jadi APD itu dipakai sesuai kebutuhan, di mana kita bisa lihat dari kepala hingga ujung kaki itu harus terlindungi, di mana alat pelindung itu merupakan alat pelindung diri teman-teman. APD digunakan ketika bahaya tidak dapat dihilangkan ataupun dikurangi dengan cara lain. Pekerja harus dilengkapi dengan alat pelindung diri yang sesuai, dan pekerja harus diberitahu tata cara ataupun prosedur dalam penggunaan alat pelindung diri tersebut. Jadi alat pelindung diri ini merupakan langkah terakhir ketika semua cara dari cara 1 hingga ke 4 tidak bisa maksimal digunakan, maka cara kelima yaitu penggunaan alat pelindung diri. Kenapa alat pelindung diri ada di bagian terakhir teman-teman? Ya karena fungsinya dari alat pelindung diri ini bukanlah untuk menghilangkan bahaya. Hanya saja penggunaan ini untuk memberikan perlindungan kepada pekerja agar ketika terjadi kecelakaan kerja itu bisa mengurangi dampak atau tidak menghasilkan dampak yang signifikan kepada pekerja. Itu teman-teman. Jadi alat pelindung diri merupakan langkah terakhir yang dapat digunakan sebagai pengendalian bahaya. Baik teman-teman, kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu langkah-langkah dalam pengendalian bahaya. Baik, jadi di sini ada beberapa langkah, dan mungkin langkah ini adalah langkah yang secara umum digunakan oleh perusahaan ataupun diterapkan di dalam tempat kerja. Tetapi langkah-langkah ini tidak mutlak, setiap perusahaan memiliki langkah-langkah yang berbeda. Tetapi yang saya jelaskan ini adalah langkah yang secara umum. Nanti langkah-langkah ini akan berbeda di luar teman-teman, karena ini akan menyesuaikan pada masing-masing tempat kerja ataupun industri. Khususnya pada area pertambangan itu justru akan lebih detail, akan lebih luas, akan lebih eksplor teman-teman. Tapi ini adalah langkah-langkah yang secara umum yang sering digunakan. Baik, langkah yang pertama yaitu kita harus mencari tahu dulu di mana sumber bahayanya. Jadi kita bisa mengidentifikasi dan melakukan penilaian terhadap langkah yang pertama ini. Jadi kita mencari tahu dulu sumber bahayanya ada di mana teman-teman. Kalau kita tidak tahu sumber bahayanya, ya percuma juga kita mau melakukan pengendalian karena kita tidak tahu di mana sumber bahaya tersebut. Jadi semua sumber bahaya harus kita catat, semua sumber bahaya harus kita nilai agar kita bisa memposisikan bahaya itu ada di nilai berapa, dan kita nanti bisa melakukan prioritas masalah teman-teman. Kemudian setelah mencari tahu sumber bahayanya ada di mana, kemudian langkah yang kedua yaitu kita harus melakukan evaluasi terhadap bahaya tersebut. Setelah bahaya dapat diidentifikasi atau kita sudah dapat menilai, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi risiko yang terkait dengan bahaya tersebut teman-teman. Jadi setelah mencari tahu, kita harus mengevaluasi seurgen apa masalah itu, seurgen apa bahaya tersebut, apakah bisa menghasilkan resiko yang signifikan atau dapat mencederai pekerja atau tidak. Ya nanti itu akan kita lihat pada evaluasi resiko. Kemudian yang ketiga yaitu pengendalian bahaya teman-teman. Jadi yang ketiga adalah kita harus mengendalikan bahaya tersebut. Kalau kita sudah mencari tahu, kita sudah menilai, mengevaluasi, kemudian kita harus berupaya untuk mengendalikan bahaya tersebut. Kita pilih pendekatan pengendalian yang sesuai dengan tingkat resiko. Lakukan eliminasi, substitusi, pengendalian teknis, kemudian administrasi, dan penggunaan alat pelindung diri. Jadi gunakan metode yang sesuai dengan kebutuhan terkait dengan bahaya dan resiko yang ada di tempat kerja teman-teman. Kemudian
Yang keempat yaitu pelatihan dan kesadaran. Jadi yang keempat ini yaitu pelatihan dan kesadaran. Pekerja harus dilatih untuk mengenali bahaya dan mengimplementasikan tindakan pengendalian dengan baik dan benar. Kesadaran akan bahaya dan praktik yang baik harus senantiasa ditingkatkan, teman-teman. Kalau sudah dilatih tapi pekerjanya tidak juga sadar tentang bahaya tempat kerja, ya percuma. Jadi harus berjalan semua, teman-teman, antara pelatihan dan kesadaran. Kalau sudah dilatih tapi ternyata pekerjanya tidak sadar juga, yaitu masih akan menimbulkan bahaya juga, dan nanti juga akan menimbulkan resiko pada pekerja itu sendiri, teman-teman. Jadi yang keempat yaitu pelatihan dan kesadaran. Kemudian yang kelima yaitu setelah melakukan setelah mencari tahu, mengevaluasi, menilai, kemudian kita sudah berhasil mencari tahu tentang apa pengendalian yang tepat, kemudian kita sudah melakukan pelatihan dan kesadaran. Langkah yang kelima yaitu kita harus melakukan pemantauan dan kita harus melakukan evaluasi terhadap apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Pengendalian bahaya harus terus dimonitor atau sustainable atau berkelanjutan, teman-teman. Tidak boleh terputus. Jadi harus sustainable atau terus-menerus. Dan dievaluasi untuk memastikan keefektifannya, teman-teman. Jadi harus terus dimonitor, harus terus dievaluasi. Perubahan dalam lingkungan kerja ataupun proses kerja juga harus dipantau, teman-teman. Jadi perubahan dalam lingkungan kerja ataupun proses kerja itu juga harus dipantau. Jadi apapun yang dilihat dalam hasil monitoring tersebut, itulah yang menjadi penilaian dan itulah yang menjadi poin untuk dievaluasi. Bagaimana efektivitas dari pengendalian tersebut, teman-teman. Kemudian yang keenam yaitu komitmen manajemen dan seluruh pekerja. Jadi komitmen merupakan hal yang sangat penting diterapkan dalam melakukan pengendalian bahaya tempat kerja. Kalau kita tidak punya komitmen, ya otomatis semua yang kita rencanakan hanya berlaku pada hari itu saja. Kemudian untuk hari-hari berikutnya itu sudah tidak akan berlaku lagi. Makanya komitmen sangat penting dalam melakukan pengendalian bahaya di tempat kerja. Jadi manajemen perlu berkomitmen untuk mendukung dan mempromosikan budaya keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Bukan hanya manajemen saja, seluruh pekerja juga harus memiliki komitmen. Jadi apapun yang bersangkut paut dengan keselamatan, pekerja harus berkomitmen bahwa harus mematuhi seluruh aturan yang ada di tempat kerja terkait dengan aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Karena tujuannya adalah untuk melindungi pekerja itu sendiri, teman-teman. Oke. Jadi yang pertama saya sebutkan lagi langkah-langkahnya yaitu mencari tahu di mana sumber bahayanya, kemudian kita mengevaluasi sumber bahaya, kemudian yang ketiga adalah kita melakukan pengendalian bahaya, kemudian yang keempat adalah kita melakukan pelatihan dan meningkatkan kesadaran, kemudian yang kelima yaitu pemantauan dan melakukan evaluasi secara berkelanjutan, dan yang keenam yaitu berkomitmen. Berkomitmen, teman-teman. Jadi yang berkomitmen di sini adalah pihak manajemen ataupun pihak pimpinan dan seluruh pekerja yang ada di tempat kerja. Baik, teman-teman, kita sudah banyak membahas tentang pengertian pengendalian bahaya, di mana dalam pembahasan ini tadi kita mempelajari tentang tentang hierarki keselamatan dan kesehatan kerja, hierarki pengendalian resiko, kemudian kita belajar tentang perbedaan bahaya dan resiko, kemudian kita belajar juga tentang langkah-langkah pengendalian bahaya, di mana dalam langkah-langkah pengendalian bahaya ini terdapat 6 poin yang secara umum untuk melakukan pengendalian bahaya, mulai dari mencari tahu, kemudian mengevaluasi, kemudian melakukan pengendalian, pelatihan dan meningkatkan kesadaran, pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan, kemudian tentang komitmen. Kemudian teman-teman berikutnya yaitu kita mencoba untuk menyimpulkan terkait dengan pengendalian bahaya, teman-teman. Baik, langsung saja teman-teman saya simpulkan.
Jadi pengendalian bahaya adalah langkah kunci dalam menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja di tempat kerja. Eliminasi bahaya memiliki tujuan utama, diikuti oleh substitusi, kemudian pengendalian teknis, dan penggunaan alat pelindung diri ketika diperlukan. Jadi teman-teman, saya ulangi lagi, pengendalian bahaya adalah langkah kunci dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja pada seluruh pekerja. Eliminasi bahaya, kemudian substitusi, kemudian pengendalian teknis, pengendalian administrasi, dan penggunaan APD merupakan cara yang tepat untuk melakukan pengendalian bahaya. Dengan implementasi pengendalian bahaya, risiko kecelakaan kerja dan timbulnya penyakit akibat kerja dapat diminimalisir, teman-teman. Kemudian selain itu dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, sehat, dan kondusif, dan dengan hal itu tentu akan menjadikan seluruh pekerja kita menjadi lebih produktif, teman-teman. Baik, itulah pembahasan tentang pengendalian bahaya dalam mata kuliah ruang lingkup dan urgensi K3. Jadi pada pertemuan kali ini kita sudah belajar tentang pengendalian bahaya, yang dimana dalam topik bahasannya kita sudah mempelajari tentang pengertian pengendalian bahaya, kemudian langkah pengendalian bahaya, dan kesimpulan. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Besar harapan saya untuk teman-teman mencari sumber-sumber lain, mencari sumber informasi lain terkait dengan pengendalian bahaya. Atas segala kekurangannya, waktu dan tempat, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnul Aljosi Amri, SKM MM, pamit undur diri teman-teman.